terpandang itu kan PNS, Pemda gitu kan, atau mungkin dia pendeta dan sebagainya. Nah, pada saat itu dia selama di Alor itu, dia selalu dilecehkan oleh pamannya yang notabene pendeta. Dilecehkan. Nah, bapaknya entah tahu atau tidak tahu, ibu aslinya dan bapak tirinya entah tahu atau tidak tahu, tapi akhirnya dia stres. Pada saat itu dia kabur ke Kupang, ketemu pacar, dan akhirnya pacar itu udah dia ceritakan segala masalahnya dia, dibawalah ke Sumba Timur, pacarnya orang sini, dan keluarga yang di sini sudah mau menerima. Tapi upaya ini ibu kandungnya tetap memaksakan kembali agar si anak perempuan ini bisa balik lagi ke Alor. Untuk apa kalau dia di sana disiksa terus gitu kan? Sampai istilahnya hal ini berulang-ulang dari umur dia 14 tahun sampai sekarang udah 20 tahun. Udah punya anak satu lagi, tapi bukan anaknya dari pacarnya sekarang. Saya sampai melihat hanya karena dia keluarga dari PNS, Pemda, ataupun mungkin ada keluarga pendeta, hal ini bisa ditutup-tutupi dan tidak ada yang menginformasikan kepada kepolisian. Yang kita kasihan, dia bapaknya saja sudah dipenjara karena dulu memperkosa dia, terus cerai sama ibunya nikah sama orang Alor, pamannya yang di Alor, paman tirinya itu yang melecehkan dia terus. Akhirnya dia nggak kuat, dia kabur ke Kupang, entah gimana ketemu pacar gitu kan, dan pacarnya mau menerima bahkan mau menikah tanpa harus ada wali dari ibunya, karena ibunya udah nggak dianggap. Karena kalau saya ketemu ibu saya lagi, saya pasti dipaksa lagi ke Alor dan saya akan menghadapi perlakuan paman yang seperti itu. Dan ini banyak terjadi. Ternyata NTT ya, berarti bukan hanya Sumba Timur. Bagaimana kalau kita lihat di sini juga dengan adanya budaya hamba raja gitu kan? Apakah hal itu makin banyak seperti fenomena gunung es? Ketika dulu aja kalau raja mati, hamba itu harus ikut gitu kan? Dan juga namanya hamba itu anak-anak keturunannya pasti punyanya raja gitu kan, mau diapain aja terserah raja, dan mereka tidak akan bersuara. Nah, tentunya kita zaman sudah semakin canggih dan sudah semakin informatif, sehingga tidak perlu lagi ada hal-hal yang ditutupi seperti itu. Karena kita semua sudah tahu batasan-batasan mana mengenai hak asasi manusia. Kalau memang wanita itu sebagai bukan objek seksual, tapi ya sama seperti kita. Dan kita kalau misalnya menikah berpasangan itu tujuannya reproduksi, menghasilkan keturunan, menciptakan keturunan dengan cara yang sehat dan sah secara agama dengan pernikahan. Sehingga artinya kalau kita lihat artis-artis di infotainment, mereka yang pacarannya udah lama gitu kan, ujung-ujungnya cerai juga. Apalagi kalau kita membangun rumah tangga hanya karena sudah ada bayi di antara kita, artinya karena keterpaksaan. Tentunya ini akan menimbulkan generasi masa depan yang mungkin tidak akan siap menghadapi derasnya kemajuan zaman. Di situ yang saya mungkin bisa sampaikan, mungkin Bang Amir, karena memang hal ini mungkin yang agak sangat penting buat diikuti oleh bapak-bapak ibu-ibu yang khususnya yang udah punya anak yang sudah menjelang dewasa dan mungkin dia sering megang handphone. Nggak ada salahnya kita mengecek apa yang dia buka. Jangan dimarahin kalau dia buka yang seperti itu, karena pasti anak itu takut. Tapi ketika ibu melihat atau bapak melihat anaknya buka seperti itu, beri pengetahuan atau beri penjelasan yang seperlunya. Jangan sampai kayak mungkin saya sendiri pribadi yang mengalami bahwa saya tidak pernah diajarkan seperti itu, karena mungkin ada orang tua yang beranggapan itu tabu bagi anaknya. Tapi akan sangat berbahaya ketika anak itu mengetahui hal tersebut dari temannya atau dari orang lain. Dan itu udah akan menimbulkan konsekuensi logis tersendiri, entah dia melakukannya terhadap orang lain atau dia digituin sama orang lain misalnya. Itu artinya sudah kita udah tidak bisa bertanggung jawab lagi sampai sejauh itu. Jadi seperti itu kira-kira yang perlu kita kaji lebih dalam masalah kenakalan remaja. Mungkin nggak nakal lah, sebenarnya bukan nakal, tapi bagaimana kita menyikapi masalah kemajuan teknologi di bidang informasi. Dan juga mungkin satu contoh yang paling ini yang masih aktual dan fresh, mungkin bapak-bapak ibu-ibu, masalah gantung diri kemarin pasti pada ini ya, rame ya, gantung diri kemarin. Ya, jadi saya juga tidak tahu kenapa dari akhir 2023 kemarin Desember sampai di pertengahan Januari kemarin itu banyak sekali kasus gantung diri. Gantung diri itu kita datakan amat temu jenazah, yang satu kesetrum di atas tiang listrik, yang satu di rumah dia sakit mungkin ya,
Tapi dari 9, 2, 7 itu gantung diri, termasuk yang terakhir yang di CK itu, di Cita Karya 2, Cinta Karya. Memang kami akui pada saat itu terjadi kesalahan dari institusi kami ketika gambar atau foto ketika olah TKP itu bisa tersebar kemana-mana. Karena sebenarnya itu tidak boleh menjadi konsumsi publik. Karena tentunya dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian entah itu bunuh diri atau pembunuhan, tentunya polisi tidak akan bergerak sendiri. Kita akan menggunakan ahli-ahli forensik ataupun ahli yang kita butuhkan sesuai dengan bidang ilmunya. Sekarang paling gampang ini, dulu orang menganggap bahwa sidik jari merupakan ciri khas yang tidak bisa sama antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga sidik jari bisa dijadikan salah satu digital tanda tangan yang menunjukkan ini orisinil saya. Tapi kemajuan menyatakan bahwa ternyata setelah terjadi orang yang memiliki sidik jari yang sama. Akhirnya apa? Pada saat ibu-ibu bikin EKTP kan retina mata yang direkamkan, sidik jari iya, retina mata juga iya. Dan seperti itu, artinya ilmu pengetahuan berkembang, makin banyak hal-hal yang dulu mungkin kita anggap kita mungkin sidik jari nggak akan mungkin ada yang sama setiap orang, tapi ternyata terjadi. Begitu juga dengan masalah gantung diri. Kalau gantung diri atau bunuh diri yang kita lihat di film-film atau mungkin dokumentasi hukuman mati misalnya, dia ditaliin tapi lantainya tiba-tiba bolong dan dia jatuh, kaki menggantung gitu kan. Dan itu yang syarat untuk gantung diri. Nah tentunya dalam hal ini, kalau memang itu syarat gantung diri, ada kejadian juga di tanggal 1 kemarin yang di gudang, itu berlutut, laki-laki itu berlutut di gudang, cuma jadi lututnya nggak sampai ke lantai, tapi menekuk dan rendah posisinya. Itu juga dikuatkan sama keterangan istri saya waktu dia kecil, dia ingat ada tetangganya yang bunuh diri, nenek-nenek di gagang pintu. Gagang pintu dia nalikan diri di gagang pintu, kan pendek artinya. Nah, ketika itu sudah mulai menyebar, itu ya salah kami, sehingga muncul persepsi liar dari masyarakat yang seolah-olah mereka paham, seolah-olah mereka lebih tahu dan lebih mengerti masalah peristiwa ini. Sehingga masa shower bisa bisa kuat untuk menahan beban 40 kilo. Lah memang showernya dia besi yang kuat, Pak. Itu bisa digantungin sama kita, dicor dia, bukan shower yang dari stainless steel, tapi dari besi. Kemudian juga pada saat dia ini pakaian basah, itu bukan dicemplungin, kan hasil otopsi kita sudah lakukan otopsi kemarin di Sumba Tengah. Kalau memang dia ditenggelamkan, pada saat dibuka paru-parunya itu air semua. Tapi ini tidak ada. Mungkin kita ingat peristiwa Joshua Pak Sambo ya. Pada saat jauh sebelum pelaksanaan otopsi yang kedua, ada informasi tangannya disiksa dengan menggunakan palu, pisau dan sebagainya. Ternyata setelah hasil otopsi kedua dinyatakan bahwa memang itu tembakan mengenai pinggang. Tembus di sini kena jari tangannya, jadi kayak keriting jari tangan itu hancur gitu kan. Nah akhirnya dugaan-dugaan penganiayaan yang tidak menggunakan senjata api itu tidak ada. Jadi hanya memang murni ditembak dengan senjata api. Dan tentunya hasil otopsi kami kemarin masih belum ada hasilnya, masih menunggu proses di laboratorium forensik. Nanti pun kalau itu keluar, kita akan menganalisanya dengan keterangan saksi yang lain. Jadi itulah satu juga ciri masyarakat beradab di era teknologi yang canggih ini. Sebenarnya jangan sampai mudah terbawa atau jangan sampai mudah tergiring sama sebuah fenomena yang mungkin kita belum paham dan kita belum punya kemampuan pengetahuan untuk mengomentarinya. Jangankan mereka, saya aja sebagai polisi masih membutuhkan ahli dari forensik. Sehingga akhirnya ketika orang sudah mau ngomong satu, ngomong lain, ya kalau kita bicara ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Ketika udah mengomongkan satu, udah gibah tanpa berdasar, sampai akhirnya malah kami yang dituduh, seolah-olah yang menuduh bahwa dia gantung diri. Artinya seperti itu, seperti sudah kebalik lagi zaman. Tapi nggak masalah, ini jadi pembelajaran buat kami, karena memang kesalahan dari kami akui, itu foto bisa beredar. Dan ini memang foto yang tidak boleh diperlihatkan ke siapapun. Bahkan untuk di berita-berita edukasi masalah bunuh diri itu tidak boleh dicantumkan caranya, detail caranya dan juga dengan mungkin gambarnya. Karena kenapa? Ini akan menginspirasi orang lain. Dikhawatirkan akan menginspirasi orang lain. Kalau memang kita terpaksa harus memberitakannya, harus dipasang dulu disclaimer di atasnya bahwa bunuh diri bukanlah merupakan solusi
yang baik dalam pengendalian penyelesaian masalah dalam hidup. Dan ini tidak perlu dicontoh. Apabila ada masalah, Anda harus menghubungi psikolog Anda, psikiater Anda, dan sebagainya. Dan tepat setelah kasus yang dicekak, kami menemukan lagi ada percobaan bunuh diri anak sekolah, anak SMA, siswi SMA. Dia pindahan dari kampungnya, mungkin di mana, pindah ke sini. Tapi entah gimana dia merasa katanya diomong-ngomongin terus sama teman-temannya, sama tetangganya, sehingga dia mau bunuh diri. Waktu itu pakai tali tambang untuk ketahuan sempat dicegah. Nah, artinya kemarin kita lihat banyaknya kasus bunuh diri ini, mungkin secara tidak langsung informasi yang terjadi ini menginspirasi orang-orang yang lagi dalam kondisi masalah gitu. Ya mungkin bunuh diri yang paling cepat ya, mungkin ya gitu ya. Tambah lagi kemarin sempat ada informasi, hati-hati telepon misterius ya katanya. Ada telepon misterius, nanti kalau ditelepon nama itu nanti langsung bunuh diri katanya kan. Jadi ini ada logikanya Bu. Jadi itu kejadian yang di Desember 2023. Kejadian bunuh dirinya adalah ketika si adik ini sempat ketipu sama undian SMS berhadiah. Nah pada saat itu dia pada saat lagi dikuras, yang dia kuras ATM kakaknya. Jadi rekening kakaknya itu nggak tahu dia bisa akses dan dia masukkan kirim itu ke penipu. Kemudian kakaknya nggak terima, ini habiskan rekeningnya habis. Terus dituntut terus untuk mengembalikan gitu kan sama kakaknya, walaupun nggak tahu kakak asli atau kakak apa gitu kan. Akhirnya dulu dia stres mungkin nggak kuat, akhirnya dia bunuh diri. Setelah itu muncullah, awas SMS penipuan telepon misterius, nanti kalau diangkat kamu bunuh diri. Enggak, itu nggak ada, itu hoax. Nggak ada, itu hanya cerita-cerita yang dirangkai-rangkai. Ya seperti mungkin saya bilang kayak Joshua tadi kan, ada yang bilang tangannya dianiaya, ada yang bukan hanya ditembak tapi di apa gitu kan. Nah itu yang akan bisa mengatakan itu adalah ilmu pengetahuan. Dalam hal ini forensik, ada forensik kedokteran, ada forensik fisika, kimia dan semuanya. Yang semuanya itu ditujukan untuk bisa mengungkap tindak pidana yang terjadi. Sehingga artinya kalau misalnya saya sebagai polisi, Bang Amir sebagai ustadz gitu kan, kita kan nggak boleh nyampurin tugas ya, nggak boleh mencampuri Bapak, melapor boleh sesuai dengan apanya, tapi mempengaruhi saya untuk saya melakukan sesuatu yang Bang Amin aja belum tentu tahu, belum tentu paham. Dan saya juga sebagai polisi nggak mungkin juga nyampurin tugas ustadz. Artinya kita punya batasan-batasan, kecuali kalau memang pada saat itu kita membuka forum diskusi ataupun tukar pendapat. Karena seyogianya ada adab dalam penerapan ilmu, sehingga kita jangan mudah untuk memvonis ataupun menjustifikasi suatu peristiwa itu seperti yang kita tahu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Ya mungkin ada itu saja mungkin Bang Amin yang bisa saya sampaikan agar bisa membuka cakrawala pemahaman dari masyarakat kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapolres yang sudah hadir, yang sudah memberikan materi tentang kenakalan remaja. Lebih tepatnya tadi beliau bilang bukan kenakalan remaja, bagaimana caranya kita sebagai orang tua atau sebagai anak-anak yang bertumbuh untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi karena kita dibatasi waktu nih Bapak Kapolres, iya. Jadi mungkin saya hanya memberikan sedikit satu pertanyaan saja. Iya, untuk Bapak Kapolres materi. Satu saja karena kita dibatasi waktu. Singkat saja ya Bapak, langsung ke inti pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar dari SD Terusan. Dalam kaitan tadi paparan Bapak, ada hal yang mengenai kenakalan remaja. Untuk mengatasi yang berkaitan dengan kenakalan remaja, khususnya di wilayah Bapak, itu bagaimana untuk mengatasi, karena yang disampaikan Bapak tadi banyak hal-hal yang menyangkut dengan masalah remaja di Sumba Timur. Maka melihat dari siklusnya tadi, Sumba Timur banyak juga. Nah, bagaimana cara untuk menyikapi hal-hal itu untuk meminimalisir Pak? Jangan sampai apa yang disampaikan Bapak itu melebihi dari apa yang kita. Makasih Pak. Yang kedua Pak, tadi saya tertarik dengan itu Pak, bunuh diri tadi Pak. Jadi kan untuk hal-hal ini sebetulnya untuk mengkantar Bapak, orang mengatakan itu bunuh diri benar atau tidak. Nah itu kan ada tanda-tandanya Pak. Mohon izin Pak, kalau bisa tanda-tanda logis seperti apa Pak?
Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abu Bakar. Oh ya, dijawab dulu aja, silakan untuk menjawab. Nah, Baik, terima kasih. Yang saya jawab dulu dari nomor 2. Kalau masalah bunuh diri itu memang ada tanda-tandanya seperti yang saya terima dulu waktu saya pendidikan polisi di Semarang, dan setiap polisi pasti diajarkan itu. Dimana kalau ciri-ciri orang bunuh diri itu biasanya dalam kondisi tergantung, matanya melotot, lidahnya menjulur misalnya kan, terus keluar kotoran dari duburnya, kalau pria keluar sperma. Tapi sejalan dengan ilmu pengetahuan, sejalan dengan perkembangan teknologi, itu semua banyak yang berubah. Seperti yang saya bilang tadi, dulu kita tahu bahwa sidik jari adalah tanda spesial dari satu orang, dan tidak akan ada orang lain yang mempunyai sidik jari yang sama dengan kita. Tapi fakta membuktikan lain. Itu sudah terjadi, sehingga akhirnya apa yang dicari menggunakan retina mata, tapi dengan backup sidik jari tetap didata pada saat pembuatan EKTP. Sehingga dalam hal ini kalau dulu mungkin orang gantung diri memang niat dia sampai tergantung gitu kan, tapi kan yang kita lihat sekarang tergantung diri mereka kakinya napak semua. Mungkin dari bentuk penggantungan yang tidak sempurna ini, analisa goblok saya ya katakanlah, mungkin itu akan menghasilkan tanda-tanda kematian atau ciri-ciri kematian gantung diri yang berbeda dengan yang kita ketahui di awal. Karena memang perkembangan makin maju makin kesini. Mungkin kalau orang dulu itu nyalinya besar, sehingga kalau dia mau bunuh diri naik ke atas pohon, siapin tali, loncat gitu kan. Tapi sekarang banyak orang yang melakukan itu karena putus asa dan ragu-ragu. Sedangkan tali itu kan sifat